Saskia, dengerin dulu. Aku selalu cinta sama kamu. Kamu satu-satunya cewek di hatinya aku. Dan gak akan pernah berubah. Beneran kamu cinta sama aku? Aku mau kamu gak ragu. Kalau gitu, kamu mau dong jadi pacar aku? Mau nggak? Nggak mau ya? Mau kok, mau. Yaudah, sekarang kita foto. Yuk, mana handphone kamu? Ternyata Saskia masih hidup. Ternyata benar ya, Saskia mirip banget sama aku. Aku tuh selalu berharap dan percaya kalau kamu itu dia, bukan Dira. Selama ini Juna gak pernah punya perhatian khusus buat aku. Cuma karena aku mirip sama Saskia, makanya dia dekat dengan aku. Sekarang Saskia sudah kembali. Juna gak akan mungkin akan kasih perhatiannya lagi untuk aku. Selama ini gue selalu cinta dan sayang sama Saskia. Tapi kenapa sifatnya jadi berubah? Kenapa ya gue gak bahagia jadian sama dia? Padahal kan harusnya gue seneng banget. Iqbal, gimana? Aku udah ketemu sama Marcel. Udah aku tanyain. Ternyata dia sama istrinya nggak merekam kita. Kebetulan aja dia sama istrinya lagi di sini. Terus, kamu percaya gitu aja? Ya iya. Karena dia menyodorkan handphonenya untuk aku periksa. Tapi nggak aku lakukan. Karena kalau dia merekam kita, dia nggak akan sodorkan handphonenya untuk aku periksa. Ya, tapi kamu harusnya periksa dong handphonenya, Bal. Justru itu Elisa. Kalau aku periksa handphonenya, dia akan curiga. Dan dia akan curiga kalau kita selingkuh. Iqbal, biar gimana pun juga, kita tuh tetap harus waspada. Orang yang kita anggap tidak berbahaya, itu bisa mencelakakan kita loh. Halo? Apa? Oh baik, saya kesana sekarang. Siapa? Dari kantor, aku harus meeting. Aku jalan sekarang ya. Oke. Mbak. Mbak tunggu sini aja dulu, saya beliin tisu ya. Ya, tunggu bentar. Iya. Makasih. Mas, ada tisu, Mas. Baik banget ya. Tapi aku nggak tahu namanya siapa. Ini, Mbak. Oh iya. Ini dia nih tisunya. Aku bantuin bersihin ya. Sini. Nggak usah, sini. Biar aku bersihin sendiri aja. Kita dari tadi udah bareng, tapi belum kenalan namanya siapa. Oh. Saya Tirta. Mbak siapa namanya? Oh, Sas. Kania. Mbak Kania. Iya. Mbak, saya bantuin bersihin ya. Kasihan tuh muka Mbak, banyak banget telurnya. Sini. Enggak, ini tuh lihat tuh kotor. Saya bantu bersihin kok, Pak. Udah agak bersih tapi tinggal dikit kok, Mbak. Oh iya. Sini. Makasih ya. Iya. Kalau gitu aku pamit dulu ya, Mbak ya. Oh. Nah. Iya, makasih ya.
Iya, makannya hati-hati ya. Mari Mbak. Itu teman kamu? Iya. Tuh nggak tadi aku dikejar-kejar sama supirnya Mama. Terus begitu aku berhasil kabur dari supirnya Mama, terus tiba-tiba ada preman dan bikin HP aku jadi hancur deh kayak gini. Aduh, aku kehilangan bukti deh perselingkuhannya Mama sama Om Iqbal. Ya udah nggak apa-apa. Kita coba lain kali ya. Sekarang kita pulang aja, di sini nggak aman. Ayo. Iya, ayo. Lebih aman. Cowok tadi siapa? Namanya Tirta. Kamu kenal? Baru kenalan tadi sih. Tapi dulu aku pernah ketemu sama dia. Dia juga waktu itu bantuin aku. Oh. Kenapa Masal? Kok kayak bete gitu? Bete? Enggak, saya nggak bete. Saya cuma kepikiran aja karena kamu hilang tadi. Ya, saya sedikit khawatir aja. Saya ini kenapa sih? Saskia itu kan bukan Kania. Walaupun sekarang Saskia memiliki wajah Kania, dia bukan istri saya. Saya nggak punya hak cemburu. Dira kemana ya? Kok nggak nyampe-nyampe? Apa dia nyasar lagi? Si Pak, Ya? tadi ada yang ngantar pesanan Pak. Loh, ya nganternya kemana, Pak? Udah pergi tadi. Dia bilang nitip aja. Oh, oke, makasih ya, Pak ya. Oke Pak, makasih Pak. Kok malah dititipin sih? Ya Jun. Dira, kamu kemana sih? Kok kamu malah pergi? Aku aja belum bayar loh. Ya udahlah, kamu tinggal transfer kok. Lagian aku ada kerjaan di kafe. Ya lagian kan aku nggak mungkin kan gangguin kamu pacaran. Pacaran? Maksud kamu? Kok muka kamu kayak kesel gitu sih? Kesel? Kesel apaan sih? Nggak usah sok tahu deh. Tadi aku lihat Saskia itu udah pulang dan muka kamu tuh seneng banget. Kan nggak mungkin kan aku gangguin orang bucin. Bucin? Siapa yang bucin? Ya kamu lah, udah cinta. Juna video call sama siapa tuh? Jangan-jangan sama cewek yang teleponan tadi. Aku nggak bucin ya, aku bukan budak cinta ya. Tadi tuh aku mau kenalin kamu sama Saskia. Ngapain? Nggak penting banget deh. Ya udahlah ya, kan kamu udah pacaran nih sama Saskia. Selamat ya. Dira? Ngapain dia di situ? Dir, Tirta, kamu ngapain? Terus kenapa? Kamu diganggu Marwan? enggak kok. Siapa yang telepon? Tirta, Iya, maaf. Ngapain Tirta perhatian sama Dira? ya udah deh Jun. Bye. Oke. Juna, kamu telepon sama siapa sih? Kamu tuh sebenarnya ngapain sih di sini, Dir? Hah? Aku habis nganterin makanan tadi. Kok jadi kamu yang nganterin makanan? Kan bisa siapa kek? Bisa Yudi, bisa ada Mbak Siti juga. Yaudah, nggak usah dibahas. Yaudah, kamu naik aja deh. Yuk kita kembali lagi ke restoran. Ayo. Aku juga udah tahu kamu nganterin makanan buat siapa paling. Aku telepon dia.
Dia orang yang mirip sama kamu, Sas. Ya, aku telepon itu teman cewek aku. Tapi dia nggak jadi datang sini. Padahal aku mau kenalin sama kamu. Jangan-jangan cewek yang tadi telepon kamu ya? Iya. Kenapa sih cewek itu penting banget buat kamu? Bagusnya apa coba? Coba aku tanya sama kamu. Bagusnya apa? Dia cantik. Cantikan mana? Dia atau aku? Dia mirip sekali sama kamu, Saskia. Kenapa dia? Ya dia kalah cantik lah sama kamu. Jelas kamu lebih cantik daripada dia. Serius? Serius. Cantikan aku? Iya. Kenapa gue jadi bohong gini ya? Tapi sikap Saskia sekarang juga benar-benar beda. Kenapa gue jadi merasa aneh dan gak nyaman untuk cerita apapun sama dia? Apalagi tentang cewek yang mukanya mirip banget sama Saskia. Sas. Aku balik dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Bye-bye. Bye. Bu. Halo Ibu. Sebenarnya tuh kamu kerja di mana sih? Kok belum pulang-pulang juga? Aduh Bu, kan Riri lagi kerja Bu, Ibu kenapa ganggu sih? Iya, kamu kasih tahu ibu kamu kerja di mana. Masa sampai sekarang ibu nggak dikasih tahu? Udah deh Bu, Ibu nggak usah kepo sama Riri. Astagfirullahaladzim, Ri. Ya Allah, tinggal ngomong doang kamu kerja di mana. Apa sih yang kamu sembunyiin dari ibu? Nih, dengar ya Ri. Ayah kamu sudah temuin kartu nama di kamar kamu. Kalau kamu nggak kasih tahu ibu kamu kerja di mana, ayah dan ibu akan susul kamu. Waduh, nanti kalau Om Iqbal kesel, bisa-bisa gue di PHK jadi Saskia. Dan gak dapet uang lagi dong. Ya udah Bu, ya udah kita ketemuan ya, tapi jangan di rumah ya. Nanti Riri kirim lokasinya ke Ibu, oke? Loh, Ri? Oh, alhamdulillah. Yang penting Riri udah mau ketemu. Pak Iqbal tidak bisa terima tamu kalau nggak ada janji. Bapak kesini cuma mau minta sumbangan kan? Sebaiknya Bapak pergi dari sini sekarang juga. Wah, kacau loh Pak. Pak, saya ini bukan dari yayasan dan nggak mau minta sumbangan. Memangnya ada tampang saya? Kacau nih. Saya udah ada janji bisnis sama Pak Iqbal. Udah, bilangin. Tapi kata sekretaris tadi, Pak Iqbal tidak ada buat janji dengan siapapun. Aduh Pak, udah deh Bapak jangan banyak bacot deh. Cepet bilang, saya mau ketemu Pak Iqbal. Udah nggak bisa Pak, sebaiknya Bapak pergi dari sini, ayo. Oh nggak bisa, Pak. saya mau ketemu Pak Iqbal. Pak, ayo Pak. Ya, Pak. Ini. Pak Iqbal. Selamat Pak Iqbal. Saya mau ketemu sama Riri. Bisa kan Pak? Kamu ngapain datang ke sini? Kan saya bilang saya mau ketemu sama Riri. Tolong dong Pak. Saya nggak tahu. Bapak gimana sih? Saya nggak tahu di mana Riri. Kok jadi kok? Pokoknya saya nggak akan pulang. Biarin. Pak, kalau Bapak nggak kasih tahu di mana Riri, bilang. Kan saya udah bilang, saya nggak tahu. Iya gimana Pak? Pak, Pasti saya Pak, tolong lepaskan Pak. Pak. Iqbal. Siapa dia? Apa yang kalian ributkan di sini? Siap. Kenapa dia pakai datang segala? Pak, ini orang ngaco Pak. Dia nyari orang tapi saya nggak tahu siapa Pak. Tolong Pak, saya mau ketemu anak saya Pak Riri Pak. Bisa kan Pak? Riri. Setahu saya juga nggak ada orang bernama Riri di tempat ini. Nah, benar kan? Permisi. Pak. Dia katanya di sini Pak. Kamu ada fotonya? Ada Pak. Bentar Pak. Ya udah, coba lihat. Kalau Willy sampai lihat foto itu mirip dengan Saskia, dia pasti curiga. Ini Pak. Oh, ini. Ini sih kerja di sebelah. Bilang dong dari tadi. Pak, ini biar saya handle Pak. Bapak silakan masuk Pak.
Ya sudah, oke ya. Biar saya urus semuanya, Pak. Udah, biar saya urus ya. Siapa? Kok kerja di sebelah gimana sih Pak Iqbal? Kamu dengar ya? Kamu ngapain datang ke sini? Apa maksud kamu mau nunjukin foto Riri sama bapak yang tadi? Hah? Apa? Oh, Pak Iqbal nggak mau saya kasih tahu ke bapak tadi masalah Riri. Pasti ada rahasia ya? Hah? Bukan urusan kamu. Baik Pak, saya nggak akan ceritakan sama siapa-siapa. Tapi Pak Iqbal harus bikin saya kenyang dan nyaman dulu dong. Anak sama bapak sama aja, mata duitan. Berapa Bapak mau bayar saya? Kamu dengar ya? Saya akan atur semuanya untuk kamu. Tapi jangan pernah kamu datang ke sini lagi. Ya? Sekarang kamu pergi dari sini. Nih. Oke. Deal? Mendingan aku sekarang ngalah dulu. Sambil aku cari cara buat menyingkirkan laki-laki busuk ini. Gimana? Deal? Senang bisnis dengan Anda. Dira, aku jemput kamu ya. Tunggu aku udah mau sampai. Aku anterin kamu pulang. Dari Juna ya? Kenapa dia mau nganterin kamu pulang? Ya udah, nggak apa-apa. Aku kira aku bisa nganterin kamu pulang. Enggak kok. Aku pulang sama kamu aja ya, Tir. Boleh nggak? Boleh. Yaudah, aku siapin motor ya. Hari yang begitu indah. Tir. Ini. Yuk. Oke. Dira! Dira! Lah gimana sih? Gue udah bilang gue mau jemput, dia malah pergi lagi. Coba gue telepon deh. Loh, dia udah chat gue. Gimana sih? Gue lagi butuh teman curhat. Dia malah so sibuk kayak gitu. Saskia? Kamu mau kemana? Saskia mau pergi ke rumah temen Saskia, Oma. Sekalian mau cari buku nanti. Oh, kebetulan sekali. Oma mau ikut ya. Oma juga lagi cari buku. Aduh, Oma nanti Oma capek loh. Ya, gak usah ya Oma ya. Nggak capek. Oma kan masih kangen sama kamu. Tadi kan Oma bilang Oma lagi cari buku. Habis itu kita langsung shopping, kita makan-makan untuk ngobatin kangen kita. Hah? Oke? Oke Oma. Tapi nanti Saskia pergi ke rumah teman Saskia dulu ya. Ntar Oma anterin. Nanti Saskia susul ke toko buku. Gimana? Oke. Sebentar. Oma ambil tas dulu. Ya? Bentar. Duh,
Kenapa pikiranku ke Juna terus ya? Dir, bengong aja. Siapa yang bengong? Sok tahu deh. Kenapa, Tir? Enggak, nggak apa-apa. Gak enak gitu, motor kenapa ya? Ih, yang bener dong. Ih bener ini, motornya aja kayak nggak enak gini, kenapa sih? Kenapa? Bannya kempes. Serius kamu? Iya. Yaudah. Ya udah kita berhenti dulu deh. Tar ya. Mana Riri ya? Kok belum datang juga sih? Apa jangan-jangan dia bohongin aku ya? Jangan gitu dong Ri sama ibu. Tirta, terus kita gimana dong? Aduh. Turun dulu deh. Aduh. Ada tambal ban. Ya udah yuk. Aduh. Bisa nggak? Bisa. Yuk. Pelan. Ya Allah. Udah hampir 1 jam Riri belum datang juga. Bang? Iya mas. Kosong kan? Kosong nih. Aduh, ini nih. Kenapa motornya? Bocor biasa. Nah, udah cek dulu ya. tolong lihat ini ya. Tolong ya bang. Ini cuaca ya. Tadi hujan, sekarang panas. Tapi untung aja kita nemuin tambal ban. Aku jadi nggak enak sama kamu, tau gitu kamu pulang aja sama Juna tadi. Ih, Tirta, kamu kenapa sih kayak nggak kenal aku aja deh? Aku itu udah kayak cat dinding kualitas nomor 1, tau nggak? Apa maksudnya nih cat dinding kualitas nomor 1? Aku itu kuat panas, kuat dingin, hujan badai juga aku kuat. Jadi kamu tenang aja sama aku. Ya, ngerti deh ya. Pokoknya tahan segalanya ya. Tapi haus kan? Ada minum. Mau minum nggak? Gue beliin ya. Aku ikut. Yaudah sini. Ini Dir. Makasih ya. Mas, motornya sudah siap. Oke Pak. Oke. Ya, tunggu ya. Ya. Bu, ini Bu ya. Ya, makasih. Bentar ya. Saskia, kamu bilang rumah teman kamu deket-deket sini. Yang mana? Iya Oma, deket-deket sini kok Oma. Maaf ya Oma, Saskia sebenarnya udah agak lupa rumahnya di mana. Sebentar ya Oma ya. Oke. Aduh, rumah yang mana yang mesti gue pilih ya? Ini nenek-nenek kepo banget sih. Pak. Stop, Pak. Stop. Oma. Iya? Ini rumahnya Oma. Oh, di sini. Oke. Saskia turun dulu ya Oma. Iya. Hati-hati ya. Iya Oma. Oma ngapain turun? Udah Oma masuk aja, gak apa-apa kok. Oma tungguin kamu sampai masuk. Siapa tahu teman kamu nggak ada, kamu nunggu di luarnya lama. Oma, udah nggak apa-apa Oma. Tadi temennya udah Saskia kasih tahu kok. Ya Oma ya. Kamu yakin ini rumahnya? Yakin lah Oma, masa nggak yakin? Ya Oma ya. Oke kalau gitu. Ya Oma. Iya, Dah iya. Oma. Ya, dadah. Dah. Dah Oma. Untung aja gak ketahuan. Kepo banget sih.
Riri? Banyak juga ya baju koleksinya Kania. Aksesoris tasnya juga banyak. Jadi Kania itu model. Ya ampun Riri, kamu kemana sih nak? Nih, kasih ya. Riri, ya Allah. Bu kenapa sih Bu? Ibu tuh kangen sama kamu. Masya Allah, kamu cantik sekali nak. Perasaan baru beberapa hari udah berubah. Dandanannya siapa yang dandanin Ri? Ya kan Riri udah kerja Bu, masa nggak boleh sih Riri penampilan kayak gini, make up terus ke salon? Kamu jangan ngomong kayak gitu dong sama ibu. Ya, ibu kan khawatir sama kamu Ri. Emangnya kamu kerja apa sih sayang? Ya kerja Bu, dapat duit. Iya ibu tahu kamu kerja. Ri, maksud ibu tuh kalau kerja kamu harus pilih-pilih ya nak. Kalau kerja tuh jangan yang aneh-aneh sayang, harus yang halal gitu. Bu, ini Riri dikasih tahu ya Bu ya. Kerjaan zaman sekarang itu nggak ada yang nggak aneh-aneh. Semuanya itu aneh Bu. Yang penting Riri dapat duit. Nih, ada duit buat Ibu. Ya Allah, banyak sekali uangnya Ri. Makanya kerja Bu, dapat duit banyak kan? Ri, ibu mah nggak perlu uang sebanyak ini. Kamu pegang aja uangnya, ya. Kamu simpen, kamu tabung. Ibu tuh cuma pengen ketemu kamu, Ri. Ibu kangen sama kamu. Ibu khawatir sama kamu. Karena kamu anak ibu satu-satunya, nak. Pegang uangnya, pegang, simpen. Bu, buat Ibu aja lah. Ya, ibu nggak perlu. Duit Riri banyak Bu, ini buat Ibu. Iya, ibu nggak perlu sayang. Nanti kalau ibu perlu, ibu kabarin Riri, ya. Ayo, kamu simpen. Tempat umum ini, ayo. Astaga, itu Saskia. Loh, kok naik motor? Aduh, nakal juga ya tuh anak. Pak, ikutin Saskia tuh di depan tuh naik motor tuh. Baik, Bu. Waduh, sepertinya udah gak kelihatan, Bu. Aduh, Pak, gimana sih? Cari. Siap, Bu. Pak, berhenti Pak. Itu Saskia itu. Berhenti. Jendelanya buka dulu Pak. Saskia. Saskia siapa, Ri? Aduh, si nenek kepo ngeliatin gue lagi. Saskia siapa itu? Ibu-ibu manggil. Kan udah saya bilang saya nggak mau. Riri. Oma.
Ya ampun Oma, tempat ini tuh serem banget, tahu nggak Oma? Banyak banget yang jualan terus maksa lagi. Saskia, lagian kamu ngapain di sini? Tadi Oma lihat kamu naik motor lagi, ngapain sih? Naik motor? Iya. Oma salah lihat kali Oma. Mana mungkin Saskia naik motor? Kan Saskia habis dari salon Oma, ntar berantakan loh rambut Saskia. Masa sih Oma salah lihat? Iya kali ya. Terus kamu ngapain di sini? Tadi Oma lihat ada perempuan. Siapa dia? Iya itu yang Saskia bilang serem Oma. Dia itu mau dagang asuransi. Ya Saskia nggak mau lah. Riri! Ah! Ada apa Saskia? Kalau gue peduli sama ibu, nanti Oma makin curiga. Enggak apa-apa Oma. Lain kali kamu jangan ke daerah seperti ini. Ini tempat yang berbahaya. Iya Oma. Semoga ibu gak kenapa-napa. Coba tuh, kita aja ini gimana ini? Suster, permisi suster. Saya mau nanya, istri saya dirawat di sini nggak? Dibawa ke sini nggak? Tadi kecelakaan suster. Tolong suster, gimana keadaannya suster? Maaf Pak, nama istri Bapak siapa ya? Ajeng Kartika, Ajeng Kartika. Oh sebentar, saya cek dulu ya Pak. Ya, coba, cepetan suster. Baik Pak, silakan ikut saya. Kebetulan Ibu Ajeng sedang ditangani oleh dokter. Mari Pak. Iya, ayo. Dokter, kenapa mata saya dokter? Kenapa mata saya ditutup kayak gini dok? Ibu yang sabar ya, ibu harus kuat. Tapi mata saya nggak apa-apa kan dok? Ajeng, ya ampun, Jeng. Mas Roni, Jeng? Aku juga nggak tahu mas, mataku tuh ditutup kayak gini mas. Lo nggak bisa ngeliat gue? Aku juga nggak ngerti mas. Dok, kenapa istri saya dok? Jadi begini Pak, menurut keterangan warga yang mengantar Bu Ajeng kemari, Bu Ajeng tertabrak dan sayangnya ada pecahan kaca yang mengenai selaput mata Bu Ajeng Pak, hingga merobekkan retina mata Bu Ajeng Pak. Terus maksudnya gimana dok? Bu Ajeng sepertinya tidak akan bisa melihat lagi Pak. Apa dokter? Dokter! Jeng. Saya maksudnya nggak bisa ngeliat lagi. Sabar. Dokter nggak mungkin dokter. Sabar. Karena saya cuma nonton dokter parah. Dokter harus cek lagi dok. Dokter, mas, aku nggak mau buta mas. Iya, sabar Jeng. Nggak mungkin. Udah. Jeng, sabar. Ya, nih bagian sini ada selaput yang paling sensitif. Kalau kamu mau operasi, dia harus dijaga sini. Iya, Bang. Kania, ada apa? Gini, aku udah mutusin kalau aku mau belajar kursus singkat modeling. Biar gak cuman wajah aku yang sama kayak Kania, tapi aku bisa modeling, habit aku sama Kania, cara bicara aku sama Kania. Ya supaya buat ngapa-ngapain aku jadi lebih mudah.
Kania, Papa senang sekali. Kamu penuh semangat. Papa setuju. Sebentar. Saya juga setuju. Karena supaya kamu benar-benar punya identitas yang baru. Nah sebentar, saya punya ide. Halo Mas Rangga. Mas, saya butuh private trainer untuk modelingnya Kania. Bisa ya? Nanti jamnya diatur aja nggak apa-apa. Oke, thank you. Ya, ya. Marcel, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Kania? Semua berawal karena pertengkaran hebat Papa dan Kania. Karena Kania mau berkarir sebagai model di luar negeri selama 5 tahun. Tapi nggak boleh sama Papa. Ya Papa nggak boleh lah berpikiran seperti itu. Pak, bahaya sama penjahat itu ada di mana-mana. Pak nggak perlu keluar negeri. Di mana-mana juga ada penjahat. Iya, Papa tahu itu. Tapi masalah yang kedua, kenapa kontraknya kok terlalu lama? Harus 5 tahun kamu berada di luar negeri. Papa nggak bisa. Pak, teknologi sekarang udah maju. Papa bisa ngehubungin aku pakai Skype, pakai WA, pakai video call, semua bisa, Pak. Pokoknya Papa nggak mau. Papa nggak setuju. Papa nggak setuju. Papa tanya sekarang sama kamu. Kekurangan apa kamu di rumah ini? Sampai kamu mau pergi ke luar negeri segala. Papa tuh egois banget sih jadi orang tua. Kania mau berkarir sebagai model di luar negeri. Saya nggak apa-apa. Karena memang kami belum dikaruniai seorang anak. Tapi masalahnya di Papa. Papa sangat melarang Kania pergi ke luar negeri. Lalu akhirnya kami pulang dari klinik. Saya dan Papa mencari Kania ke dalam rumah. Sayang, kita makan bareng yuk. Sayang. Kamu cari. Kania. Sayang. Kania. Marcel. Papa cari di kebun juga nggak ada. Di atas nggak ada. Kemana Kania? Kami cari ke kamarnya tapi Kania nggak ada. Kami berpikir Kania sudah pergi ke luar negeri. Tapi tiba-tiba saya menerima pesan yang sangat mencurigakan. Kania, kok cuma kirim tolong? Ya, maksud Kania pengen tulis tolong. Cepat hubungi. Sampai sekarang saya dan Papa nggak tahu siapa yang sudah tega mencelakai Kania. Jadi Kania itu dicelakain? Bukan kecelakaan? Perasaan saya mengatakan kalau Kania itu meninggal bukan karena kecelakaan tunggal, tapi karena faktor kesengajaan. Sebelum Kania meninggal, saya menerima pesan itu. Seperti Kania meminta tolong pada saya, tapi ketika saya sampai, Kania sudah nggak ada. Ada anak yang nggak punya ayah. Mau main ya? Pengen main. Kasihan dia dikurung terus. Kalau kamu punya ayah, kamu boleh main sama kita. Mama. Sayang Mama, kamu kenapa nak? Mama. Masa kata anak-anak itu aku nggak punya ayah, aku diledekin. Siapa bilang Rifki nggak punya ayah? Rifki punya kok, tapi dia nggak tinggal di sini. Tuh, dengerin kata mamaku. Aku tuh punya ayah, cuman dia nggak tinggal di sini. Nggak mungkin kamu punya ayah. Kalau kamu punya ayah, pasti ayah kamu di rumah. Ma. Anak-anak, kalian dengar ya.
Rifki punya ayah kok. Nih, Om ini akan menjadi ayahnya Rifki. Ya, memang Om belum tinggal di sini, tapi nanti setelah Om menikah sama mamanya Rifki, Om akan tinggal di sini, ya. Dan Om akan menjadi ayahnya Rifki. Oh, jadi Om calon ayahnya Rifki? Oh iya, makanya kalian jangan sekali-kali lagi ngeledek-ledek seperti itu. Gak baik, ngerti? Ya Om. Ya main yuk. Ya, hati-hati mainnya ya. Dira, maaf ya kalau aku tadi bicara seperti itu. Aku hanya bermaksud ingin melindungi Rifki aja kok. Oh, jadi semua ini bohongan? Enggak, maksud Om atau... Enggak, Rifki. Semua yang dibilang Om Tirta itu benar. Om Tirta mana pernah bohong sama Rifki. Ya kan? Ya udah, sekarang kamu masuk ke dalam ya. Iya, Mah. Rifki jangan sedih lagi ya. Iya, Om. Kamu serius mau jadi calon istri aku? Iya, sepertinya kamu pantas untuk jadi ayahnya Rifki. Ya, aku janji aku tidak akan mengecewakan kamu dan juga Rifki. Aku akan menjadi ayah yang baik, aku akan menjadi suami yang bertanggung jawab juga. Ya udah kalau gitu, aku masuk dulu ya. Ya. Ada apa lagi? Aku lupa helmnya. Oh iya, gak apa-apa. Makasih ya. Aku tutupin pagar ya. Dah. Oke, sekarang Saskia coba pose di depan panggung. Matanya gimana? Menghadap kamera. Ya, si Juna kenapa ngajakin ke resto Indonesia sih? Kenapa nggak resto bule aja? Ya elah, ke resto mahal-mahal, tapi tariannya kayak begini. Sas, ini tuh restoran temen aku. Aku salut loh sama dia. Soalnya dia bisa bikin restoran, tapi sambil melestarikan juga budaya Indonesia. Keren kan ya? Bagus kan?
Iya, bagus. Tapi Jun, ada nggak sih restoran yang pakai lagu masa kini gitu, kayak lagu hip hop? Yeay, yo, kayaknya lebih seru deh. Hip hop? Sejak kapan kamu suka lagu hip hop? Aku bercanda, kamu serius-serius banget sih. Iya, keren kok. Aku suka, ini ada yang nari-nari, bikin kaget. Aku juga tadi kaget. Makanannya enak nggak? Enak dong, pasti enak. Aku kan pesenin menu favorit kamu. Gue isengin aja deh mbak-mbaknya. Biar makanan tumpah terus kena ke baju semua. Gue kan marah-marah tuh. Terus minta pindah resto lain deh sama Juna. Maaf mbak, maaf saya nggak sengaja mbak, saya bersihin ya mbak. Kerja bisa yang bener nggak sih? Kamu tahu nggak sih kalau baju saya ini mahal? Pakai gaji kamu setahun aja kamu nggak akan bisa ganti, tahu? Saskia udahlah, dia kan nggak sengaja. Kenapa kamu harus marah-marah kayak gitu? Kamu belain pelayan ini? Iya. Ya udah kalau gitu. Enggak, bukan gitu maksud aku. Tapi kan dia nggak sengaja. Ya udah. Kamu makannya sama dia kalau gitu. Saskia, tunggu. Saskia. Kamu kenapa sih? Kamu harus marah-marah kayak gitu? Dia kan nggak sengaja. Bisa diem nggak? Kalau kamu ngomong isinya cuma ngebelain pelayan itu, ya udah. Aku jadi makan sama kamu. Saskia. Kamu kenapa sih? Ya udah kalau kamu mau kayak gitu, ya terserah. Ya udah terserah. Kenapa sih dia jadi kayak gini? Aneh banget kelakuannya. Kok nggak nyamperin? Samperin kek, terus bilang gitu, Saskia, aku minta maaf ya sama kamu. Aku akan kasih apapun buat kamu asalkan kamu maafin aku. Gitu kek. Atau jangan-jangan dia lagi ngumpet nih sekarang. Terus ngasih kejutan. Merem dulu ah. 1, 2, 3. Wah! Lo ngapain di sini sih? Ngikutin gue ya? Enak aja, gue ngikutin lo yang balik badan. Jangan sok kecakapan lo. Gue udah cakep kali. Kenapa bukan Juna sih yang nyamperin? Ye. Jangan bilang gue ditinggal. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire.
it to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hai. Selamat ya. Saya bangga sama kamu. Iya. Makasih ya.